Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami kelompok 5 akan menyampaikan tentang hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Dichotomy of Auxiliaries in Javanese pada naskah Pamular. Dengan anggota kelompok 5 yaitu Aditya Pratama, Diastiansyah, Divitya, Fikitiani, dan Muhammad Iqbal. Bisa next. Untuk topik pembahasan yang pertama ada pendahuluan terdiri dari 2 jenis kata bantu dalam jawab peranakan serta metodologi. Yang kedua, pembagian kata bantu yang tidak unik untuk jawab peranakan terdiri dari pembagian kata bantu dalam bahasa Jawa serta fronting auxiliaries dalam bahasa Jawa Paciran dan Jawa Standar. Yang ketiga, kata bantu yang tidak unik untuk fronting auxiliaries yang terdiri dari VP topikalisasi yang membedakan kata bantu tinggi dan rendah, serta subjek kata bantu menjawab perbedaan kata bantu tinggi dan rendah. Yang keempat ada memperluas analisis call, yang kelima ada analisis auxiliaries pada naskah Pamular, dan yang terakhir ada kesimpulan. Next. Untuk pendahuluan, bahasa Jawa atau version Malayo-Polinesia Austronesia dituturkan di Pulau Jawa di Indonesia. Dialek Jawa dikelompokkan menjadi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur oleh Hadley 1984. Di dalam dan di seluruh pengelompokan dialek ini, dialek Jawa dikenal beragam secara tata bahasa dan leksikal. Misalnya, Notofor 1980, Suwaji 1981, serta Hogerforge 2010. Bahasa Jawa juga dibedakan menjadi 2, yaitu bahasa Jawa lokal ataupun bahasa Jawa asli serta Jawa Paciran. Untuk Paciran sendiri merupakan bahasa yang dituturkan oleh etnis Tionghoa dan menggunakan kata lesikal pinjaman Cina dan Belanda, serta untuk yang tradisional menggunakan kata bahasa baku. Tujuan utama dari makalah ini adalah menyelidiki pertanyaan dari perspektif dua pribumi, dua dialek dua pribumi yang secara geografis dan etnis berbeda dari Jawa Peranakan. Bahasa Jawa Paciran yang dituturkan di Paciran, Jawa Timur, dan bahasa Jawa Baku dituturkan di Yogyakarta dan Surakarta. Bisa next. Untuk 2 jenis kata bantu dalam peranakan Jawa, kita bisa melihat dari alur berpikir, yaitu bahasa Jawa terdiri dari 2, yaitu bahasa Jawa Peranakan, diucapkan oleh etnis Tionghoa yang memiliki ciri demonstratif dalam dapat muncul secara bervariasi sebelum dan sesudah kata benda atau dimodifikasi. Serta bahasa Jawa lokal atau pribumi diucapkan oleh etnis Jawa asli dan demonstratif harus muncul setelah kata benda. Bersumber dari Cole dan kawan-kawan 2008 serta Wolf 1997. Bisa next. Untuk metodologi yang digunakan dalam pengumpulan data berbeda untuk Jawa Paciran dan Jawa Baku untuk memahami dan menguatkan data dari perspektif yang berbeda. Untuk Jawa Paciran menggunakan elisitas baik dalam pengaturan individu atau kelompok. Setiap kalimat secara tata bahasa dinilai oleh setidaknya 4 hingga 8 pembicara. Penilaian yang disajikan dalam makalah ini mewakili penilaian tata bahasa secara keseluruhan dari semua pembicara yang menilai kalimat tersebut. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Tia. Baik, terima kasih Adit atas penjelasannya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pembagian kata bantu tidak unik untuk orang Jawa Peranakan. Berikut merupakan himpunan kata bantu dalam bahasa Jawa 3 jenis, yaitu yang pertama bahasa Jawa Peranakan yang disusun oleh Cole, kemudian juga ada himpunan kata bantu dalam Jawa Paciran yang disusun oleh Van der Kwako, dan kemudian juga ada himpunan kata bantu bahasa Jawa Standar yang disusun oleh Horn. Data ini merupakan data baru yang tersebar secara luas. Tujuannya yaitu untuk membagi 2 auxiliaries dalam auxiliaries fronting. Bisa dilihat untuk detailnya dalam slide ini. Pembagian kata bantu dalam bahasa Jawa. Berdasarkan tabel yang sudah dilihat, himpunan bantu auxiliary dialek ini dikelompokkan bersama berdasarkan glosses dan atau bentuk. Alat bantu tinggi yang tidak dapat dipindahkan atau non-movable auxiliary mencakup wes, kudu, ape, dan lage. Sedangkan alat bantu rendah yang dapat dipindahkan atau movable auxiliary mencakup tahu, gelem, dan iso. Apabila hanya melihat perbandingan bentuk leksikalnya saja, bantu atau auxiliary tersebut tidak dapat diprediksi kelompoknya. Oleh karena itu, peneliti menggunakan sintaks untuk memahami dikotomi bahasa Jawa. Dan pada penelitian ini, peneliti menggunakan bahasa Jawa dialek Paciran.
fronting kata bantu dalam bahasa Jawa Paciran di Jawa Standar. Dalam bahasa Jawa Paciran, himpunan bantu atau auxiliaries yang ditemukan sebagai front dalam yaitu tahu, oleh, iso, dan gelem. Hal ini berhubungan dengan ukuran sintaksis yang rendah dibandingkan dengan alat bantu lainnya. Adapun bantu atau auxiliaries yang bukan merupakan front adalah wes, ape, kudu, dan lage. Kemudian hasil fronting tambahan dari Jawa baku, kata wes, kudu, arep, bakal, dan lagi merupakan himpunan alat bantu yang tidak dapat dipindahkan atau non-movable auxiliary. Sedangkan tahu, gelem, iso, dan entu merupakan himpunan alat bantu yang dapat dipindahkan atau movable auxiliary. Berikutnya akan dijelaskan oleh Iqbal. Terima kasih. Untuk selanjutnya ini mengenai himpunan kata bantu. Lalu dalam artikel dijelaskan bahwa mengenai fronting auxiliary. Jadi di sini kita akan menganalisis naskah Pamular menggunakan fronting auxiliary untuk membedakan kata bantu tinggi dan kata bantu rendah. Sebagai fronting auxiliary sendiri itu ketika kita memulai sebuah kalimat itu menggunakan sesuatu yang lain untuk memberikan ekspresi, dan kemudian ditambahkan dengan subjek plus auxiliary. Jadi untuk melakukan pembuatan kalimat dengan auxiliary kita membutuhkan main verb, seperti kata kerja utama. Seperti contohnya aku bisa moco buku, bisa sebagai auxiliary dan moco sebagai kata kerja utama. Lalu jika diubah menjadi fronting auxiliary, berubah menjadi moco buku, aku bisa. Auxiliary berada di akhir dan main verb berada di awal. Next. Untuk pertanyaan yang dijawab, jawabannya membutuhkan jawaban ya dan tidak. Nah, di sini peneliti atau Cole memiliki sesuatu yang berbeda seperti itu. Karena was already seharusnya ikut dalam kelompok high auxiliary karena ungrammatical, tetapi karena di sini peneliti menemukan bahwa masih gramatikal, masih bersusun gramatikal dalam jawaban elipsis, maka dikelompokkan dengan kata bantu rendah. Untuk Arab, kudu itu masih tidak gramatikal, jadi masih dikelompokkan dalam high auxiliary. Contohnya, opo kowe Arab kudu, atau wes mangan, seperti itu. Opo kowe itu question yang berarti orang bertanya kepada orang kedua dan seterusnya. Untuk contohnya bisa next. Selanjutnya ini VP topicalization high and low auxiliary. Itu yang dilakukan oleh Cole, melakukan VP topicalization untuk membedakan kata bantu tinggi dan rendah. VP topicalization sendiri kalimatnya itu dimulai dengan verb phrase seperti itu. Lalu topicalization itu mengubah, memindahkan. Tadi dijelaskan oleh Mbak untuk kata yang bisa dipindah dan tidak. Seperti contohnya ini, salsa gelem mangan es krim rujak. Lalu untuk VP topicalization sendiri itu kata utama berbeda. Seperti mangan es krim rujak, salsa. Ini untuk contoh kata kerja, kata bantu yang next. Nah, di dalam naskah Pamular sendiri ada contohnya yakni manungso saged, sudah di next. Manungso saged manggih dadamel ingkang nyekapi kangge nangkah kasembadaning sedya ing ngriku. Nah, di sini kita ketahui bahwa saged merupakan kata bantu yang rendah dari bisa. Lalu di VP topicalization menjadi manggih dadamel ingkang nyekapi kangge nangkah kasembadaning sedya ing ngriku manungso saged. Jadi masih sesuai susunan gramatik. Next. Untuk yang terakhir yakni ada kata bantu yang tinggi atau high auxiliary dalam Pamular manuskrip atau naskah Pamular. Itu contohnya manungso ingkang sampun buntas kawruhipun. Lalu jika diubah menjadi buntas kawruhipun manungso ingkang sampun. Nah, karena ini naskah Pamular itu memiliki atau menggunakan bahasa Jawa krama yang dilakukan yang ditulis atau yang dikarang oleh pujangga bernama Raden Pujo Harjo.
maka ini termasuk bahasa Jawa standar. Jadi tidak high auxiliary-nya itu masih bergramatikal seperti itu. Mungkin dari saya sekian, akan dilanjutkan oleh Mbak Putih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dengan memperluas analisis call. Di sini ada beberapa catatan yang telah kami sampaikan juga, bahwa call menunjukkan dikotomi kata bantu dengan auxiliary fronting berhubungan dengan relativitas sintaksis, bahwa auxiliary fronting pada kata bantu tinggi tidaklah gramatikal. Yang gramatikal itu berada pada kata bantu yang rendah, seperti yang dicontohkan oleh Iqbal baru saja. Kemudian beberapa kata bantu akan menunjukkan persamaan dikotomi dengan tipe lainnya yang menunjukkan perbedaan pada struktur dasar posisinya. Jadi pengubahan posisinya gitu. Ketika kita ingin menganalisis lagi, kita melihat bagaimana struktur kalimat itu tadi dibentuk. Lalu melalui penelitian dengan yang jawaban ya tidak, maka mendapatkan bahwa sebuah kalimat integratif dapat dibentuk dengan komplement yang menggantikan fronting. Lalu perpindahan kosakata haruslah mendapat lisensi lokal. Lisensi lokal yang dimaksud adalah persetujuan dari masyarakat pengguna bahasa tersebut. Maka dari itu tidak semua dapat dilisensikan dalam bahasa Jawa karena memang beragamnya kosakata dan juga masyarakat yang menggunakan bahasa Jawa. Inilah salah satu contoh juga vipitopikalisasi dan juga memperhatikan catatan-catatan di atas, maka ada contoh seperti itu. Bisa teman-teman screenshot mungkin. Selanjutnya, dan ini merupakan tabel data yang kami dapatkan pada artikel tersebut, bagaimana beberapa kosakata ini pada pengaplikasian fronting auxiliary-nya dan juga lisensi VP topikalisasinya. Selanjutnya, jadi menegaskan lagi sebelum kita juga masuk ke analisis beberapa kosakata atau auxiliary dalam naskah Pamular, bahwa naskah Pamular ini merupakan karangan dari Raden Pujaharjo yang berasal dari Surakarta pada tahun 1921 yang berisi mengenai fungsi dan juga penggunaan kekuatan-kekuatan dalam diri manusia untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup di dunia. Perlu kita perhatikan bahwa naskah ini atau serat ini beraksara Jawa, berbentuk prosa dan juga menggunakan bahasa Jawa Ragram Krama. Selanjutnya, baik, selanjutnya kami akan mengidentifikasi bentuk auxiliary sampun pada naskah Pamular. Dalam naskah tersebut kami mendapatkan 21 kata bantu sampun yang terdapat pada naskah Pamular. Namun kami hanya mencantumkan 5 kalimat sampun yang terdapat pada naskah tersebut. Yang pertama ada tiang nelongso sampun boten ngraosaken sakatahing kawontenan lahir, yang artinya adalah orang susah sudah tidak merasakan segala keadaan lahir. Lalu yang kedua ada dados kasembadaning sedya punika kedah manawi sampun wonten osi, yang artinya menjadi kemaslahatan ini haruslah sudah ada rasa dalam hatinya. Yang ketiga ada wisi ingkang sampun nunggil kalian osi, yang artinya adalah ajaran yang telah menyatu dengan rasa. Lalu yang keempat ada umpami tiang sampun angsal osi lajeng kasumantakaken ing lian, artinya seumpama orang sudah memperoleh rasa lalu kepada yang lainnya atau disebarkan kepada yang lain. Yang terakhir ada menungso engkang sampun buntas kawruhipun, yang artinya adalah manusia yang sudah tuntas menimba ilmu. Next. Selanjutnya dalam mengidentifikasinya, kami akan mengambil satu kalimat dari 5 kalimat yang saya bacakan sebelumnya, yaitu kami mengambil kalimat menungso engkang sampun buntas kawruhipun. Next. Nah, sampun dalam kalimat tersebut itu termasuk dalam bahasa Jawa Ragam Kromo atau standar Javanese Auxiliary dan termasuk paciran Javanese Auxiliary. Nah, dia termasuk ke dalam kata bantu paciran karena jika berbahasa Jawa Kromo pun masyarakat paciran akan mengatakan wes menjadi sampun.
Contoh kalimat yang tadi, jika diartikan menjadi manusia yang sudah tuntas menimba ilmu. Kata sampun dalam kalimat tersebut memiliki fungsi sebagai kata bantu untuk memperjelas kata kerja utama. Next. Baik, selanjutnya mengidentifikasi bentuk akseleri, kata kedah, dan juga bade pada naskah Pamular. Dalam naskah ini kami menemukan banyak sebenarnya, namun hanya beberapa yang dapat kami cantumkan. Seperti sejatosipun manungsa perlu sangat kedah ingat datang pangeran sebagai contoh dari kata bantu kedah, dan juga tiang kang sampun bunder tekadipun boten bade kawonggahan anggebiar datang panalongso sebagai contoh dari kata bantu bade. Selanjutnya. Kemudian ketiga kata tersebut yaitu sampun, bade, kedah merupakan bentuk auxiliary atau kata bantu dalam bahasa Jawa ragam kromo. Akan tetapi pada artikel yang kami gunakan, kata yang termasuk ke dalam auxiliary adalah wis, bakal, kudu, termasuk kata baku atau standar Jabarese auxiliary, dan wes, meh, dan harus yang merupakan bahasa paciran atau paciran Jabarese auxiliary. Next. Selanjutnya analisis kata bade. Bade ini berbentuk bahasa Jawa Krama yang masuk kepada Jawa standar. Kenapa tidak masuk ke Jawa Paciran juga? Karena masyarakat Paciran masih menggunakan kata ajeng. Ini berdasarkan dari hasil observasi tambahan yang kami lakukan. Contoh kalimatnya seperti yang dapat teman-teman baca. Nah, kata bade ini sendiri berfungsi sebagai kata bantu yang memperjelas kata kerja utama, yaitu kawonggahan anggebiar. Selanjutnya, pada kata kedah, kedah merupakan bentuk rama juga dari kata kudu atau harus. Kata ini termasuk pada Jawa standar dan juga paciran, karena di keduanya sama-sama menggunakan kata ini dengan contoh kalimat seperti itu yang dapat teman-teman baca. Kata ini juga sama seperti sampun dan juga bade memiliki fungsi sebagai kata bantu untuk memperjelas kata kerja utama. Dapat dilanjutkan. Selanjutnya kesimpulan dari hasil analisis kami pada naskah Pamular adalah naskah ini merupakan teks asli berbahasa Jawa kromo yang menggunakan aksara Jawa dan mengajarkan tentang nasihat juga petuah bijak bagi pembacanya. Dalam teks tersebut, kami menganalisis jenis auxiliary atau kata bantu dalam bahasa Jawa yang terdapat pada naskah. Hasilnya, kami menemukan 3 kata bantu berbahasa kromo, yaitu sampun, bade, dan kedah, yang berfungsi untuk membantu memperjelas kata kerja utamanya. Dalam artikel The Dichotomy of Auxiliaries in Javanese, Evidence from Two Dialects, disebutkan bahwa terdapat kata bantu dalam bahasa Jawa Paciran dan Jawa Standar yang membantu kami dalam mencari jenis auxiliary pada naskah Pamular. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menjelaskan materi dengan baik. Untuk pertanyaan nanti bisa teman-teman tulis di kolom chat komentar. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih banyak, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang.